Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau hari ini, tahun ini, khususnya saya boleh dianugerahi kembali dengan umur panjang. Saya dianugerahkan 1 tahun kembali untuk menikmati anugerah Tuhan dengan umur panjang. Kalau saya ingat di tahun lalu betapa banyak saya harus berada di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, bahkan menjalani kemoterapi yang gak enak saudara. Tapi kalau hari ini saya boleh sehat, saya boleh kembali menikmatikan anugerah yang luar biasa. Saya berkata thank you Lord, betapa Tuhan itu sangat baik. Dan hari ini saudara, secara khusus saya ada di restoran, ya di sebuah hotel saudara, untuk sarapan pagi, breakfast saudara. Yang saya percaya nantinya akan membuat saya menjadi kenyang saudara, karena makanannya sangat melimpah. Nah, soal kenyang saya ingat akan sebuah ayat di dalam Mazmur 22 ayat ke-27 dikatakan begini saudara. Orang yang rendah hati akan makan dan dipuaskan. Mereka akan memuji Tuhan dan mencari Dia. Dan hatimu akan hidup untuk selamanya. Mungkin kalau kita baca begitu saja dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan makan dan dipuaskan. Tapi dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan orang yang rendah hati akan makan dan menjadi kenyang saudara. Mereka yang mencari Tuhan akan memujinya, hatimu akan hidup selamanya. Orang yang makan akan menjadi kenyang saudara. Kenyang atau kepuasan saudara, itu saya renungkan orang menjadi puas, orang menjadi kenyang. Mungkin mereka berkata bila ya mereka punya villa sendiri dengan pemandangan gunung yang indah seperti di belakang saya saudara ya. Pemandangan yang indah ya, gunung, lembah, bahkan mungkin di dalam rumahnya, di villanya dia punya saudara kebun. Selain itu dia punya kebun, dia punya peternakan, dia bisa menanam sayur-sayuran, mungkin juga memelihara binatang seperti ayam, ikan. Wah, rasanya seneng banget deh hidupnya, pasti aku akan puas ya. Atau mungkin ada orang yang berkata, enggak, bukan villa, tapi aku akan puas bila aku punya mobil. Sebagian mungkin berkata bukan mobil tapi pabrik. Atau mungkin kebanyakan orang berkata aku akan puas bila aku punya uang yang banyak. Ya, yang banyak banget, aku akan kenyang hidupku. Sebagian mungkin orang mengatakan bila dia mempunyai istri yang cantik atau suami yang ganteng dan setia, ya gitu, baik, murah hati, wah rasanya hidupnya diberkati banget. Tapi ada juga orang yang berkata aku sih tidak mencari kekayaan. Yang penting asal rumah tanggaku bahagia, rukun-rukun, maka aku sudah seneng. Punya anak,
yang bisa sekolah tinggi, bisa menjadi dokter, insinyur, atau sarjana hukum. Pokoknya menjadi orang deh, aku sudah bahagia. Nah saudara, itu adalah kepuasan yang orang menilai diri sendiri dengan kepuasan yang tentunya satu dengan yang lainnya pasti berbeda saudara. Tapi satu ciri yang pasti saudara, kalau orang kenyang atau puas, maka kalau ditanya mau nambah lagi nggak? Pasti mereka akan berkata tidak, sudah cukup kenyang, sudah enggak. Artinya dia sudah puas. Ya, dan saudara tadi ayat tadi mengatakan barang siapa yang mencari Tuhan akan dikenyangkan. Akan puas, dan kepuasan atau kekenyangan ini tentunya tidak sama dengan yang dunia tawarkan. Karena orang berkata tadi saudara, ya puas bila yang saya bisa katakan saudara, yang pertama orang bisa puas bila dia mendapatkan kekayaan. Kita lihat Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia modern, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab yang lain dikatakan, di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya, namanya Sakeus. Jadi Sakeus adalah kepala saudara penagih pajak, atau yang kita kenal mungkin sekarang kepala kantor pajak saudara. Dan dia bukan cuma dikatakan kepala kantor pajak, tapi dikatakan dia sangat kaya. Artinya dia digaji oleh pemerintah, tetapi dia juga menarik pajak. Dan tentunya para bawahannya, para koleganya memberikan atau membawakan upeti kepada dia. Uang menjadi tidak persoalan bagi Sakeus karena dia sangat kaya. Tetapi apakah dia puas? Apakah dia kenyang saudara dengan kekayaannya? Ternyata tidak saudara. Uang bukanlah segalanya. Mungkin di waktu malam, waktu dia menghitung kekayaannya, dia menghitung saudara hartanya, dia menghitung uangnya saudara, dia merasakan sebuah kehampaan. Ada hal yang tidak memuaskan jiwanya saudara. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan terjadilah sebuah perubahan dalam hidupnya. Lukas 19 ayat ke-8 dikatakan. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berapa saudara? 4 kali lipat saudara mau dikembalikan kepada orang-orang yang dia pernah peras. Apa enggak rugi saudara? Tentunya pasti rugi. Tetapi dalam diri Sakeus ada sebuah kepuasan, ada sebuah kekenyangan yang lain saudara. Sehingga dia rela memberikan kekayaannya kepada orang-orang lain. Kekayaan memang tidak bisa membeli kebahagiaan saudara. Dikatakan siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uangnya. Siapa yang mencintai kekayaannya tidak akan puas. Walaupun dia mendapatkan lebih banyak. Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan begitu saudara. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup uang. Bodoh sekali jika orang beranggapan bahwa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Pengkhotbah katakan bodoh banget kalau kita berkata kekayaan akan membuat kita bahagia. Jadi buat kita saudara, bagi Anda yang kaya raya hari ini, bersyukurlah dan bergembiralah, itu karena Tuhan memberikan engkau menikmati kekayaanmu. Tapi buat kita saudara yang mungkin tidak kaya, yang belum kaya, ya, Anda jangan berkecil hati karena Anda bisa berbahagia. Karena kekayaan bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan. Amin saudara. Nah, saya dapati lagi orang berkata akan puas, ya akan kenyang bila yang kedua. Akan kehidupan seksnya yang luar biasa. Tapi coba lihat Yohanes 4 ayat 13 sampai ke 18, saya bacakan dari terjemahan Alkitab bahasa lain saudara ya. Yesus menjawab,
Siapapun yang minum air ini akan haus lagi, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Wanita itu berkata, Tuan, berilah aku air itu agar aku tidak haus dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk menimba air. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu, datanglah ke sini. Wanita itu berkata, aku tidak punya suami. Yesus berkata, benar katamu, aku tidak punya suami. Sebab engkau pernah mempunyai 5 suami dan yang sekarang engkau miliki bukanlah suamimu. Engkau telah berkata benar. Saudara, pada waktu kita membaca kisah ini ada 2 pemikiran, saudara, dalam benak saya. Pemikiran yang pertama, mungkin wanita ini saudara kawin lalu suaminya meninggal. Sehingga saudara kemudian dia kawin lagi dengan suami yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Suaminya kembali meninggal. Dan dia kawin lagi ketiga kalinya. Dan saudara sepertinya, nggak mungkin, tapi ada saudara. Yang kemudian saudara terjadi, wanita ini menikah sampai berapa saudara? 5 kali. Dan yang keenam, saudara, yang menjadi yang keenam yang ada sekarang di wanita itu belum jadi suami, saudara. Ya, atau pemikiran yang kedua, saudara. Wanita ini tidak puas dengan kebahagiaan keluarganya, berumah tangganya, atau dia tidak bahagia, saudara, tidak puas. Sehingga dia berganti-ganti suami sampai 5, saudara. Kawin tidak puas, cerai. Kawin lagi tidak puas, cerai. Terus sampai 5 kali. Dan saudara, ya itu terjadi karena dia tidak merasakan kenyang, tidak merasakan kepuasan. Dan orang seperti ini yang terlalu sering menginginkan kepuasan akan seks, saudara, itu seperti minum air laut. Anda tahu pada waktu minum air laut, saudara, dia mau tambah, ya tidak, saudara, menjadikan dia tidak haus lagi. Tetapi dia justru tambah haus dan tambah dahaga. Semakin dia minum air laut, semakin dia haus. Saudara. Kenapa? Karena asin, saudara. Nah, jadi artinya seks tidaklah memuaskan. Seks tidaklah menjamin sebuah kepuasan. Amin. Atau kekenyangan dalam hidupnya, saudara. Tidak. Dengan uang mungkin orang bisa membeli seks. Tapi tidak bisa membeli kasih sayang dan cinta atau kesetiaan. Amin, saudara. Tapi yang jelas, saudara, wanita ini menemukan sebuah kepuasan yang beda pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Dia tinggalkan tempayannya, dia lari ke kota dan bercerita, bersaksi, menginjili, saudara. Sampai Alkitab mengatakan 1 kota menjadi percaya kepada Yesus. Waktu dia ketemu Yesus, hidupnya berubah, saudara. Apakah saudara berjumpa dengan Tuhan dan membuat sebuah perubahan dalam hidupmu? Di ibadah ketemu Yesus, di rumah ketemu Yesus. Saudara, saya percaya kalau kita ketemu Yesus, saudara, maka hidup kita tidak usah dinasehati, tidak usah, saudara, dikomentari, tidak usah, saudara, ya, diberikan, saudara, macam-macam nasihat, saudara. Tapi yang pasti pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Saya yakin itu, saudara. Coba lihat Sakeus. Dia tidak dinasehati panjang lebar, saudara. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dari orang yang suka uang menjadi orang yang suka memberi, saudara. Wanita yang suka berdosa, berzina, memuaskan hawa nafsu, saudara, tiba-tiba hidupnya berubah, saudara. Dia menginjil dan menjadi saksi. Dan kita lanjutkan, Yohanes 4 ayat 31 sampai 32. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tuhan tidak mau makan, saudara, waktu dibawakan makanan. Kenapa sih, saudara? Ya tadi Mazmur 22 ayat 27 katakan, sudah kenyang. Maka kalau sudah kenyang
berikan makanan lagi, mau tambah lagi, enggak, saudara. Karena dia sudah kenyang, dia sudah puas. Dan Yesus mengatakan dia tidak lagi mau makan karena saya percaya, saudara, ya dia sudah kenyang dengan makanan yang tidak kita kenal. Makanan apa sih, saudara, yang mengenyangkan sehingga Yesus tidak mau makan lagi? Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Amin, saudara. Maka pada waktu dia melakukan kehendak Bapa ada sebuah kepuasan, ada sebuah kekenyangan, saudara. Dan tentunya kita bertanya, kehendak Bapa yang mana yang membuat kita jadi puas? Amin, saya percaya kita ingin dikenyangkan, dipuaskan dalam hidup kita. Maka saudara, kehendak Bapa yang seperti apa yang memuaskan kita? Tadi dikatakan, saudara, ya, Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Jadi ternyata pekerjaan yang Bapa ingin kita kerjakan, saudara, untuk supaya kita puas adalah percaya. Percaya. Ya, Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi jelas, saudara, Yesus mengajar supaya kita boleh kenyang, dipuaskan dalam hidup kita, saudara, adalah dengan melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa, saudara? Adalah percaya, saudara. Kehendak Bapa simple, saudara. Ia memang pelayanan, saudara. Ia berdoa, saudara. Wah, menginjil itu sebuah pekerjaan yang sangat baik. Saya katakan luar biasa. Tetapi tahukah Anda, sebuah pekerjaan yang mudah Anda kerjakan, karena mungkin tidak semua orang bisa menginjili, tidak semua orang bisa, saudara, pergi berkhotbah, saudara, tidak semua orang bisa melayani. Tapi saya percaya kalau Anda ingin mau kenyang, dipuaskan dalam hidupmu, Anda pasti bisa. Ya, karena ini pekerjaan yang mudah, yaitu apa, saudara? Percaya kepada Yesus. Amin. Maka kita akan puas dan kenyang. Kepuasan atau kekenyangan hidup kita bukanlah kekayaan, bukanlah seks, bukanlah kekuasaan. Tapi, saudara, adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Percaya. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya berdoa biar kita boleh dikenyangkan, dipuaskan oleh Kristus Yesus. Sehingga kita tidak lagi mencari hal-hal dunia yang tawarkan. Bila makanan sudah melimpah di atas meja saya waktu ditawari makanan, saya akan berkata, tidak, terima kasih. Kenapa? Saya sudah kenyang, saya sudah puas, saya sudah kenyang, dan saya tidak mau nambah. Saya percaya hidup kita, saudara, waktu kita punya Yesus dan percaya kepadanya, maka waktu dunia tawarkan, kita berkata, tidak, saya sudah puas, saya sudah kenyang, saya tidak mau. Tidak. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah kita menemukan kepuasan dalam hidup kita di dalam Kristus. Shalom bagi Anda. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Buat kekumpelan, panjang umur, sehat-sehat terus. Amin. Excel buat Kupo. Amin. Iya. Excel lah. Happy birthday bilang. Happy birthday. Sehat terus. Happy birthday sih. Sehat terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.